Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Febana, NPM 1932100049 dari kelas C. Pada pertemuan kali ini yaitu tugas pertemuan 2 asinkron teknik reservoir, dosen pengampu Bapak Tommy Ervando STMT. Ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu definisi cadangan, metode penentuan cadangan, recovery factor, dan perhitungan volumetrik. Yang pertama, definisi cadangan. Cadangan atau reserve adalah perkiraan volume minyak, kondensat, gas alam, natural gas liquid, dan substansi lain yang berkaitan secara komersial dapat diambil dari jumlah yang terakumulasi di reservoir dengan metode operasi yang tersedia, dengan kondisi ekonomi, dan atas dasar regulasi pemerintah saat itu. Perkiraan cadangan didasarkan atas interpretasi data geologi dan data engineering yang tersedia pada saat itu. Cadangan biasanya direvisi begitu reservoir diproduksikan seiring bertambahnya data geologi atau yang diperoleh perubahan kondisi ekonomi. Perhitungan cadangan ini melibatkan ketidakpastian yang tingkatnya sangat tergantung pada ketersediaannya jumlah data geologi dan engineering. Atas dasar ketersediaan tersebut, maka cadangan digolongkan menjadi dua, yaitu profit reserve dan unprofit reserve. Pada unprofit reserve memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih besar daripada profit reserve dan digolongkan menjadi probable dan possible. Nah, pada cadangan digolongkan menjadi dua, yaitu profit reserve atau cadangan terbukti. Profit reserve dapat diperkirakan dengan cukup teliti untuk dapat diambil atas dasar kondisi ekonomi saat itu atau current economic conditions. Profit reserve mungkin dapat dihitung berdasarkan analisa data log atau data core yang menunjukkan bahwa kandungan reservoir adalah hidrokarbon dan memiliki kesamaan dengan reservoir di daerah yang sama yang sedang diproduksi, atau telah dibuktikan atau yang didapat diproduksi saat dilakukan uji lapisan atau formation test. Yang kedua itu ada unprofit reserve atau cadangan yang belum terbukti. Nah, unprofit reserve ini didasarkan pada data geologi dan engineering seperti halnya yang digunakan untuk menentukan profit reserve. Tetapi ketidakpastiannya secara teknik, ekonomi, kontrak, serta regulasinya lebih besar. Perhitungan dari unprofit reserve dapat dibuat untuk perencanaan interval atau evaluasi khusus. Unprofit reserve tidak bisa ditambahkan dalam profit reserve. Kemudian unprofit reserve ini juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu probable reserve dan possible reserve. Lanjut pada materi kedua, itu metode penentuan cadangan. Nah, pada metode penentuan cadangan ini terbagi 5, yaitu ada metode analogi, metode volumetrik, metode decline curve, metode material balance, dan metode simulasi reservoir. Yang pertama kita bahas yaitu metode analogi. Pada metode analogi, perhitungan cadangan ini dilakukan apabila data yang tersedia sangat minim melalui data yang diperoleh sebelum eksplorasi. Metode ini dapat digunakan untuk perhitungan cadangan keekonomian sebelum eksplorasi lapangan migas. Persamaan untuk penentuan cadangan metode ini menggunakan BAF atau barrel per acre foot. Atau bisa kita lihat ini BAF sama dengan 7758 dikali porositas batuan dikali 1
initial water saturation dikali recovery factor dan dibagi faktor volume formasi minyak awal. Kemudian metode volumetrik yang digunakan untuk menghitung cadangan migas di suatu lapangan yang datanya belum tersedia dengan lengkap. Perhitungan cadangan secara volumetris dapat digunakan untuk mengetahui besarnya initial hydrocarbon in place, ultimate recovery, dan recovery factor. Perhitungan initial gas in place atau IGIP itu IGIP sama dengan 43560 dikali luas pengeringan dikali ketebalan rata-rata formasi dikali porositas batuan dikali satu saturasi awal dan dibagi faktor formasi volume gas awal. Kemudian perhitungan initial oil in place atau IOIP yang IOIP sama dengan 7758, yaitu sudah ketetapan, yang dikali dengan luas pengeringan, kemudian dikali dengan ketebalan rata-rata formasi, dikali porositas batuan, dikali satu saturasi awal, dan dibagi faktor formasi volume minyak awal. Lanjut, metode decline curve ini digunakan pada reservoir yang telah diproduksi selama beberapa waktu dan memiliki kecenderungan penurunan produksi yang dapat diamati. Metode decline curve memplot data laju produksi terhadap waktu dalam skala semi-log untuk kemudian digunakan dalam meramalkan atau penurunan produksi terhadap waktu dan untuk penentuan cadangan migas. Metode material balance itu secara sederhana ini dapat dijelaskan dengan volume yang diproduksi sama dengan volume awal dikurang volume yang tertinggal. Lanjut, metode simulasi reservoir itu merupakan aplikasi konsep dan teknik pembuatan model matematis dari suatu sistem reservoir dengan tujuannya mendapatkan hidrokarbon secara optimal ekonomis. Secara matematis, ini terdiri dari persamaan-persamaan yang mengatur aliran dengan metode solusi algoritma. Sedangkan simulatornya sendiri adalah suatu kumpulan program komputer yang mengaplikasikan model matematik ke dalam komputer. Serta untuk mendapat tujuan yang diharapkan, maka dibutuhkan metodologi perhitungan hidrokarbon dan distribusi tekanan sebagai fungsi waktu dan jarak yang tepat. Nah, ini beberapa tabel perbandingan metode perhitungan cadangan. Itu ada perbandingan dari metode analogi, volumetric, material balance, decline curve, dan simulasi reservoir. Di sini terdapat data yang dibutuhkan, kelebihan dan kekurangan. Salah satu data yang dibutuhkan dari metode analogi ini adalah data sumur atau lapangan sekitarnya. Dengan kelebihan cepat dan murah bisa dilakukan sebelum pemboran. Dengan kekurangannya itu kurangnya ketelitian. Sedangkan volumetric, data yang dibutuhkan adalah data log dan core, perkiraan luas, recovery factor, dan sifat fluida. Kelebihannya adalah informasi minimal, cepat, dapat dilakukan di awal produksi. Dengan kekurangannya, perkiraannya itu kurang tepat. Sedangkan material balance, data yang dibutuhkan adalah data tekanan, produksi, fluida, dan batuan. Nah, kelebihannya ini kita tidak perlu memperkirakan luas serta recovery factor dan ketebalan. Kemudian decline curve, data yang dibutuhkan cuma satu, yaitu cuma data produksi. Dengan kelebihannya itu cepat dan murah. Sedangkan simulasi reservoir, data yang dibutuhkan adalah material balance untuk tiap sel, data sumur, dan data geologi. Dengan kelebihannya itu mampu menjelaskan secara rinci. Dengan kekurangannya itu harganya mahal dan butuh waktu yang lama. Recovery factor adalah merupakan faktor perolehan perbandingan jumlah minyak atau gas yang dapat diambil terhadap jumlah minyak atau gas di tempat dengan menggunakan teknologi primary.
secondary maupun tertiary recovery. Perhitungan parameternya dilakukan dengan menggunakan kurva Langmuir isotherm sebagai berikut. Recovery factor sama dengan maximum gas recovery SCF ton per gas content dikali 100%. Kemudian dengan menggunakan persamaan ini dapat ditentukan nilai recovery factor dengan mengetahui nilai maksimum gas recovery yang merupakan selisih nilai gas content dan abandonment gas content. Setelah sumur telah diproduksikan untuk beberapa saat, maka dapat dihitung current recovery factor dengan rumus di bawah ini, yaitu current recovery factor sama dengan produksi kumulatif gas dikali original gas in place dikali 100%. Kemudian pada materi terakhir ini itu perhitungan volumetrik yang merupakan metode perhitungan cadangan hidrokarbon yang paling sederhana, yaitu dengan menghitung volume hidrokarbon yang terakumulasikan pada batuan reservoir menggunakan batas-batas berupa interval pada peta net pay. Peta net pay ini sendiri menggambarkan ketebalan batu pasir yang mengandung hidrokarbon. Data-data yang menunjang dalam perhitungan cadangan ini adalah volumable, porositas batuan, saturasi hidrokarbon, dan faktor volume formasi hidrokarbon tersebut. Persamaan yang digunakan pada metode volumetrik ini adalah ada OIP sama dengan 7758 dikali VB dikali porositas dikali SH dalam satuan STB, atau OIP sama dengan VB dikali porositas dikali SH atau per BOI dalam satuan STM. Nah, di mana OIP itu adalah volume hidrokarbon mula-mula, VB adalah volumable porositas, SH adalah satuan hidrokarbon, BOI adalah faktor volume formasi hidrokarbon dalam satuan, serta 7758 adalah konstanta konversi dalam satuan barrel acre feet. Beberapa parameter metode volumetrik dalam menentukan cadangan hidrokarbon. Berdasarkan persamaan 21 dan 22, bisa teman-teman lihat ini, yang ini. Parameter yang mempengaruhi nilai OIP pada metode volumetrik antara lain, yang pertama itu ada volumable, saturasi hidrokarbon, porositas batuan, dan faktor volume formasi hidrokarbon. Singkatnya saya jelaskan, itu volumable adalah volume formasi total yang mencakup volume porpori dalam volume batuan. Kemudian saturasi hidrokarbon itu adalah merupakan sifat terpenting dalam analisis reservoir. Yang identifikasi saturasi hidrokarbon diperoleh dari analisis cutting atau hancuran batuan yang dilakukan dalam kerangka pekerjaan mud logging. Kalau porositas batuan adalah fraksi volume reservoir yang terisi fluida. Dengan kata lain, porositas adalah kemampuan batuan untuk menyimpan fluida. Nah, di sini bisa dilihat gambar kondisi fluida terhadap porositas batuan. Yang dimana yang hitam ini adalah minyak, sedangkan yang agak samar-samar berwarna keabu-abuan tersebut adalah air. Sedangkan yang berwarna putih ini, yang seperti bulatan tapi tidak beraturan, itu adalah gas. Nah, kemudian terakhir itu faktor volume formasi hidrokarbon yang didefinisikan sebagai volume tangki dalam meter kubik yang menempati formasi pada suatu suhu dan tekanan reservoir yang berlaku. Nilai BOI selalu lebih besar dari 1 karena suhu dan gasnya itu meningkatkan volume tangki hidrokarbon di formasi. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.